Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan membahas materi persamaan kuadrat. Nah, di sini materinya adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya adik-adik. Sekarang masuk di menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tapi cara yang ketiga yaitu dengan cara rumus ABC. Nah, langsung saja saya bahas. Untuk mencari persamaan kuadrat dengan rumus ABC sebenarnya turunan dari cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini rumusnya ya, hasil akhirnya dari melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, mungkin bagusnya kita coba bahas beberapa soal ya. Nah, ini contoh soal nomor 1. Diketahui suatu persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 16x tambah 15 sama dengan 0. Carilah nilai akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ABC maksudnya di sini ya kembali lagi yaitu adik-adik ya, yaitu koefisien dari x kuadrat, kemudian koefisien x dan konstanta c. Untuk menjawab soal ini mungkin sedikit saya tulis kembali dulu yang diketahui yaitu 4x kuadrat. Sorry, saya agak sedikit perbaiki dulu. Oke, 4x kuadrat kurang 16x tambah dengan 15 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya kita dapat ya, A itu sama dengan si 4, kemudian B itu kita dapat minus 16 dan si C itu sama dengan positif 15. Nah, berdasarkan rumus mungkin saya tulis di sini aja x12 ya, maksudnya x1 dan x2 ya. Itu min B ya, mungkin sedikit rumus lah saya tulis min B tambah kurang akar ya B kuadrat kurang 4 kali A kali C ya dibagi dengan 2A. Ini C ya. Nah, masukkan nilai-nilainya ya adik-adik. B-nya di sini min 16 ketemu dengan minus ini itu jadi plus ya, plus 16 ya. Oke. Kemudian tambah kurang ini 16 ya. Oke, selanjutnya akar. Oke, B-nya adalah min 16 itu saya pakai kurung. Oke, kuadrat baru dikurangi dengan ya 4 kali A-nya 4 saya pakai kurung. Kemudian C-nya 15 kali 15. Oke, gitu ya. Nah, sekarang dibagi dengan 2 kali A-nya 4. Oke, saya pakai kurung. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini tetap 16 tambah kurang akar. Ya, ini ya min 16 pangkat 2 itu sama artinya 16 kali 16 ya. Kalau 16 kali 16 itu 256. Kemudian kurang. Nah, ini kita hitung 16 kali 15. Coba kita hitung 16 kali 15. Kita kali 6 kali 5 30, 03, 1 kali 5 5 tambah 3 8, 6 kali 1 6, 1 kali 1 1. Ini kurang 0, kemudian ini 14, 4 simpan 1, ini 2. Oke, didapat 240. Oke, dibagi dengan dibagi dengan 8 ya. Oke, dibagi dengan 8. Ini saya hapus saja. Oke, kalau dibagi dengan 8 maka ini tetap 16 tambah kurang akar. Nah, 256 kurang 240 itu kan akar 16 ya. Ya, dibagi dengan 8. Oke, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ini akarnya kan tentu 4, berarti 16 tambah kurang 4 dibagi dengan 8. Oke, selanjutnya kita pisahkan. Kalau sudah dapat, maksudnya pisah, cari X1-nya. X1-nya ya ambil yang tambah, artinya 16 tambah 4 bagi 8. Oke, berapa ini adik-adik? Ayo,
16 kan 20, 20 bagi 8. Saya sedikit 20 per 8. Ini kita sederhanakan sama-sama bagi 4. 5 per 2. Ya, sama-sama bagi 4 kan. Oke, untuk X2-nya ya tentu ambil yang kurang. 16 kurang 4 bagi dengan 8. Nah, sehingga ini disederhanakan lagi ya. 12 dibagi dengan 8 sama-sama bagi 4, 3 ya, bagi 4 2. Oke, jadi ini untuk menjawab soal nomor 1 contoh. Ini sebenarnya adik-adik bisa pelajari lebih mendalam ya, karena nanti akan ada soal yang aplikasi persamaan kuadratnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya coba akan melanjut nomor 2, contoh nomor 2. Oke, ini adik-adik contoh nomor 2 kita coba bahas. Diketahui suatu bentuk persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 6x kurang 28 sama dengan 0. Carilah nilai akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus ABC. Oke, pembahasannya mungkin sedikit kembali lagi, saya tulis dulu soalnya sedikit. 4x kuadrat kurang 6x kurang 28 sama dengan 0. Nah, ternyata ini bisa dibagi dengan 2 sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena maunya soal kan seperti ini ya. Oke, di mana di sini tentu didapat nilai A-nya adalah si 4, nilai B-nya adalah minus 6, dan nilai C-nya adalah minus ya 28. Oke, rumus sedikit saya tulis. Ingat-ingat ya adik-adik rumusnya. Nah, rumusnya adalah X1, 2 sama dengan ya min B tambah kurang akar gitu kan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, kita bagi dengan 2 kali A. Oke, masukkan nilainya. Nah, maka nilai X12 sama dengan min B. Ketemu lagi nih, B-nya min 6, maka jadi positif 6 tambah kurang ya akar. Oke, B-nya lagi kembali minus 6. Minus 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 4. Oke, saya pakai kurung aja ya. Sebenarnya ini kurung boleh yang kalau yang yang positif boleh tidak pakai kurung ya. Biasanya khusus negatif aja. Oke, kali C, C-nya minus 28. Baru kita bagi dengan 2 kali A, di mana A-nya di sini 4. Oke, nggak apa-apa saya pakai nggak pakai kurung. Selanjutnya sederhananya mungkin di sini X1,2 sama dengan 6 tambah kurang akar. Oke. Akarnya berapa ini? 6, 6 kuadrat. 6 kali 6, 36. Oke, 36. Kemudian ini jadi plus ya. 16 kali 28. 16 kan 4 kali 4 16 ya, kali 28. 28. 6 kali 8 48, 8 simpan 4, 1 kali 8 8, 12 ya, tambah 4 kan. 6 kali 2 12, 2 simpan 1, 1 kali 2 2 tambah 1 3. Ini 4 8. Oke, berarti ini 448. Kita bagi dengan 2 kali 4 8. Oke, mungkin ini saya hapus saja. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. X12 sama dengan, tulis kembali 6 tambah kurang akar. Nah, sekarang kita tinggal hitung lagi nih. 36, sorry ini agak jelek ya. Ini 36 ya. 36. Nah, 36 ditambah dengan 448 itu sekitar 484 ya. Ini agak kepanjangan. Nah, baru dibagi dengan 8. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi, yaitu 6 tambah kurang akar 484. Nah, adik-adik harus hafal ini ya untuk mencari sebuah akar. Yang dilihat adalah satuannya saja. Triknya gini. Coba ambil mulai dari 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 2,
4 pangkat 2, dan seterusnya yang berakhiran satuannya 4. Nah, 2 pangkat 2 kan 4, gitu kan. 3 pangkat 2 itu kan 9, satuannya ini ya. 4 pangkat 2 kan 16, ya, ambil kan 6, gitu kan. Kemudian 5 pangkat 2 satuannya 5. Kemudian 6 pangkat 2 satuannya 6. Kemudian 7 pangkat 2 satuannya dia 9. Kemudian 8 pangkat 2 satuannya 4 ya. 9 pangkat 2 satuannya 1. Oke, dari semua satuannya ini yang ekor atau satuannya 4 hanyalah 2 sama 8. Yang artinya kita uji atau menguji dengan angka 12. Coba kita uji 12 pangkat 2, begitu. Kalau tidak atau kalau bukan, maka uji dengan 22. Atau misalkan tidak lagi, kita uji dengan 18 pangkat 2. Apakah benar 18 pangkat 2 ini 484? Begitu. Kalaupun tidak ketemu, misalkan salah, maka uji lagi 28 pangkat 2. Nah, itu triknya ya, adik-adik. Oke, dalam hal ini ternyata dia nilainya adalah 22 pangkat 2. Nah, untuk di sini nilainya ini 22. Oke, dibagi dengan 8. Oke, gitu ya. Ini saya hapus saja. Jika ingin menulis, di pause aja videonya ya, adik-adik. Oke, selanjutnya di sini ya kita sederhanakan. Ya, sebenarnya udah sampai di sini sih, dalam artian kita ambil X1, yaitu pecah diambil positif 6 tambah 22, iya, dibagi dengan 8. Nah, ini sederhananya berapa adik-adik? Ini 28. Kita bagi dengan 8. Nah, ini sama-sama bagi 7 bagi 4 ya. 28 bagi 4 kan 7. Kemudian 8 bagi 4 itu 2. Begini, adik-adik harus jeliti ya, teliti. Teliti untuk cara pembagian. Biasanya kita bagi dengan bagi 2 dulu, kemudian bagi 2 lagi. Usahakan langsung dibagi dengan paling tinggi, gitu ya. Nah, untuk ambil X2 nya berarti ambil yang kurang. Oke, X2 sama dengan, nah, berapa ini? X2 nya adalah 6, ya, ambil yang kurang 22 dibagi dengan 8. Oke, 6 kurang 20 kan 16 ya, minus ya, minus. Oke, minus, ini minus 16 ya, dibagi dengan 8. Nah, ini diperoleh dia minus 2. Ya, sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, semoga bisa dipahami. Nah, mungkin lebih paham lagi, kita coba akan membahas nomor 3 ya. Oke. Nah, ini nomor 3-nya. Boleh adik-adik cek. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, dengan x1 lebih besar dari x2, maka nilai dari 4x1 tambah x2 sama dengan titik-titik. Oke, begini adik-adik, ternyata ini adalah dengan cara apa untuk mencari akarnya ya, kita nggak tahu ya, tapi lebih mudah dengan menggunakan rumus ABC. Ya, itu sangat mudah. Selanjutnya untuk mencari X1 dan X2-nya, oke, mungkin sedikit saya tulis dulu yang diketahui di soal, yaitu 2x kuadrat ditambah dengan 7x ya, dikurang dengan 4 sama dengan 0. Nah, ada keterangannya lagi, katanya X1 itu ternyata lebih besar dari X2. Oke, ini biasanya terakhir kita lihat. Nah, kita cari nilai akarnya, di mana A-nya ini diperoleh 2, kemudian B-nya kita dapat 7, dan C-nya kita dapat minus 4. Oke, nilainya di sini, X1 X2-nya ya, X1 X2 sama dengan apa rumusnya? Oke, rumusnya dulu saya tulis ya. Min B lebih kurang akar B kuadrat, oke, kurang 4AC ya, kita bagi ya dengan 2A. Oke, ini rumusnya. Masukkanlah nilainya, jadi X12
sama dengan min B. Oke, B nya 7, min 7 tambah kurang ya akar B kuadrat, 7 kuadrat. Oke, kurang 4 kali A nya 2. Oke, C nya minus 4. Oke, baru kita bagi dengan 2A. 2A. Nah, selanjutnya sederhanakan lagi. X12 sama dengan min 7 nya tetap. Oke, tambah kurang akar ini B kuadrat 7 kuadrat 49. Oke, dikurang ini jadi plus ya, karena di sini minus ini ketemu minus ini, kalau dikali plus. Nah, sekarang angkanya kita kali. 4 kali 2 8, 8 kali 4 32. Oke, ini kepanjangan ya. Nah, selanjutnya dibagi dengan 2 kali A. Oh ya, A nya belum saya ganti ya. Oke, saya ulangi, tulis kembali dulu. A nya belum saya ganti dia, ternyata A nya adalah 2. Berarti ini 2 kali 2. Oke, dibagi dengan 4. Oke, lanjut X1,2. Oke, sama dengan, nah ini tetap min 7. Kemudian sederhanakan yang ada di dalam akar. Berapa itu sederhananya adik-adik? Ayo, 49 tambah 32 itu sekitar 81 ya. Dibagi dengan 4. Oke. Nah, di sini kita cari akar 81 ya. Ingat ya, akar 81 adalah 9. Jadi adik-adik harus hafal juga akar mulai dari 1 sampai dengan akar ya 1000 kalau bisa. Akar 1000, 10.000 ya. Akar 100 aja dulu lah. Ya, itu dihafal ya. Dibagi dengan 4. Kalau udah seperti ini, kita masukkanlah X1-nya, yaitu bagi 2. Ambil yang positif. Min 7 ya tambah 9. Baru kita bagi 2. Berapa ini adik-adik? Ayo. Min 7 tambah 2 kan min 7 tambah 9 itu 2 ya. Ya, 2 bagi 2. Ya, 2 bagi 2. 2 bagi 2 1. Oke, ini belum tentu X1 ya. Mungkin saya buat X aja dulu gitu ya. Karena ada keterangan di soal. Oke, untuk X2-nya atau X yang satunya adalah ambil yang kurang. Jadi min 7 ya kurang 9 dibagi dengan iya, mohon maaf ada sedikit kekeliruan, bukan 2 di sini ternyata. Harusnya 4. Mohon maaf ya. Oke, 2 bagi 4 itu 1/2 ya. Oke, mohon maaf ya. Ini 1/2. Oke, ini kita bagi dengan 4, maka hasil baginya sederhananya ini dulu ya. Ini minus 16. Oke, dibagi dengan 4. Ini diperoleh minus 4. Ya. Oke. Katanya di sini X1 lebih besar X2. X1 itu kan harus yang positif. Nah, berarti ini X1, ini X2 karena dia kan 1/2 nilainya. Nah, pertanyaannya 4X1, oke. 4X1 ditambah dengan X2. Oke, ini berapa hasilnya? Ya, 4 kali X1-nya 1/2. Oke, ditambah dengan minus 4. Nah, ini bisa coret kan? Ya, 4 dengan 2, sisa 2. Nah, ingat begini itu bisa sistem coret dipakai. Kali masuk 2 kali 1 2. Nah, ini jadi kurang nih, kurang 4. 2 kurang 4 berapa? Ya, minus 2. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Silahkan disimak baik-baik, dipahami baik-baik penjelasan saya ya. Kalau ada yang kurang boleh bertanya. Nah, mungkin lebih paham lagi mengenai yang seperti ini bentuknya, kita coba bahas soal nomor 4 ya. Oke adik-adik, ini nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 11X tambah 30 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka nilai dari 3X1 kurang X2 adalah titik-titik. Adik-adik perlu memang dipahami juga bahwa jika tidak ada koefisien dari si X kuadrat ya, khusus seperti ini ya soalnya ya, maka bisa dipakai dengan cara faktorisasi adik-adik
ya, faktorisasi. Ini saya pakai faktorisasi saja ya, meskipun materinya sebenarnya dengan cara rumus ABC. Tetap saya pakai dulu sedikit ya mengenai materi faktorisasi. Oke, kita coba, saya sedikit tulis dulu soalnya. X kuadrat dikurangi dengan 11x ditambah dengan 30 sama dengan 0. Nah, sekarang faktornya saya tulis seperti ini. Oke. Nah, adik-adik, caranya lagi cari dua bilangan gitu kan. Oke, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya yang di sini nih 30 ya, kalau dikali 30, sedangkan kalau dijumlah itu dia minus 11. Nah, coba adik-adik hafal nggak apa kira-kira? Kalau dikali 30 nih, kalau dijumlah min 11. Ya angkanya banyak ya, bisa 3 dengan 10 ya, kalau dikali 30, atau min 3 dengan min 10. Min 3 min 10 positif 30, tapi kalau dijumlah ini minus 13. Kemungkinan ini minus 6 dengan minus 5 ya. Oke, minus 6 dengan minus 5. Karena minus 6 kali minus 5 itu kan positif 30. Kalau ditambah itu minus 11. Nah, di sini jadinya X kurang 6 sama X minus 5. Ya, ingat ya, boleh ditukar lagi nih, di sini yang 5, di sini yang 6, itu terserah. Nah, di mana X kurang 6 ini jadinya 0, maka X-nya ini kita dapat 6. Nah, yang ini X min 5 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah 5. Nah, selanjutnya ada keterangan di soal bahwa X1 lebih kecil X2. X1 nya yang kecil gitu ya, maka yang ini nih X1, ini X2 gitu ya. Pertanyaannya 3X1 kurang X2. Oke, 3 kali X1 dikurangi dengan X2. Nah, selanjutnya ya 3 kali 5 ya, 5 dikurangi dengan 6. Oke, berapa ini adik-adik? 3 kali 5, 15. 15 kurang 6, ayo berapa? Ya minus ya, positif ya, positif 9. Oke, seperti ini ya adik-adik untuk menjawab soal nomor 4, dan lebih simpel nih kalau kita pakai dengan rumus pemfaktoran. Nah, untuk lebih detail lagi, kita coba adik-adik membahas, latihan ya. Sebagai latihan, saya kasih latihan soal sekitar 3 nomor. Ini dia adik-adik, boleh dikerja ya. Jawabannya silahkan dibalas atau ditulis dalam kolom komentar. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini saya bahas. Jangan lupa standby terus di channel saya ya, dan jangan lupa juga untuk standby untuk update video terbaru dari saya. Oke, saya tutup. Sekian.